saya Nadia Belanda Baban dengan NIM 6423181 dari kelas 642F26 dengan Prodi Manajemen dari cabang Selipi. Berikut saya akan menjelaskan tentang penjagaan ciptaan Allah. Alkitab menjelaskan ada dua mandat ilahi. Yang pertama adalah mandat kultur atau fiskal, yang kedua adalah mandat pembaharuan atau rohani. Uniknya, bahwa mandat pembaharuan hanya diberikan kepada orang Kristen, karena mandat ini mengandung penginjilan bagaimana seseorang dapat masuk surga. Sedangkan mandat pembangunan diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Dengan adanya kedua mandat ini, maka mandat ilahi adalah mandat ganda yang harus diemban oleh manusia. Dasar Alkitab dari mandat pembangunan ditemukan dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 19. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia ditugaskan untuk melakukan, menguasai, mengerjakan, dan memelihara ciptaan Allah. Sedangkan tujuan dari mandat spiritual ditemukan dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut sebagai proto-evangelium. Dalam Perjanjian Baru, lebih dikenal dengan amanat agung Yesus Kristus yang ditemukan dalam keempat kitab Injil dan dalam kitab para rasul. Matius 28 ayat 16-20, Markus 16 ayat 14-18, Lukas 24 ayat 44-49, Yohanes 20 ayat 19-23, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Kita akan membahas tentang mandat ilahi pembaharuan. Yang pertama, pembaharuan dalam Matius 28 ayat 16-20. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, murid-murid dalam keadaan bingung karena Yesus memberikan suatu tugas dalam amanat agung kepada murid-murid. Berikut kita akan menjelaskan tentang mandat ilahi pembaharuan. Yang pertama, pembaharuan dalam Matius 28 ayat 16-20. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, murid-murid dalam keadaan bingung karena Yesus memberikan suatu tugas amanat agung kepada murid-murid, yaitu untuk menjadikan semua orang menjadi murid Kristus, di mana seorang murid mengenal, mengikuti, bersekutu dengan gurunya. Seorang murid-murid yang baik dan selalu menanti gurunya. Yang kedua, pembaharuan dalam Markus 16 ayat 14-18. Di dalam Markus, setelah kematian dan kebangkitan Kristus, Yesus ingin agar semua murid-murid untuk memberitakan Injil, dan orang yang percaya dan telah dibaptis akan diselamatkan Yesus sendiri. Dengan tegas memberikan tugas ini kepada murid, agar mereka memiliki suatu rasa tanggung jawab yang besar dan rasa peduli terhadap kesehatan orang lain. Yang ketiga, pembaharuan dalam Lukas 24 ayat 44-49. Di dalam Lukas diceritakan, di sini setelah Yesus mati, bangkit dan menampakkan dirinya kepada murid-murid. Mereka ini masih dalam keadaan belum percaya dan belum mengerti. Tetapi Yesus memberikan mereka sebuah tugas untuk menjadi saksi-saksi yang menyampaikan berita tentang karya Yesus. Yang keempat, pembaharuan dalam Yohanes 20 ayat 19-23. Di dalam Yohanes, murid-murid ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid dalam keadaan takut kepada orang Yahudi. Tetapi Yesus ingin mengutus mereka sama seperti Allah ketika mengutusnya untuk memberitakan dua hal, yaitu untuk menguatkan dan menyatakan kepada manusia bahwa dosa mereka telah diampuni. Yang kelima, pembaharuan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Dalam Kisah Para Rasul, di sini murid-murid bingung dan tidak tahu apa tugas mereka, dan mereka hanya memikirkan apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Kita juga akan membahas tentang mandat ilahi pembangunan. Yang pertama, dasar teologis. Nilai dari mandat kultur adalah temporal apabila dia sudah dikawinkan dengan metode ilmiah yang rohani dan bersifat yang kekal. Nilai temporal tersebut dalam arti tertentu dapat dilihat dari pengertian bahwa akan adanya langit dan bumi yang baru, tertulis dalam Yesaya 65 ayat 17, di mana yang sekarang ini akan dilenyapkan, tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 10. Namun demikian, mandat kultur adalah penting oleh karena memang mandat ini diperintahkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, yang dapat kita baca di Kejadian 1 ayat 28 sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua adalah panggilan dalam kitab Kejadian. Manusia sebagai ciptaan Allah harus mengatur semua ciptaan termasuk manusia. Manusia sebagai wakil Allah di bumi harus bertanggung jawab terhadap ciptaan yang diutus untuk menaklukkan bumi dan mengikuti rencana Allah dalam memenuhi bumi dengan manusia.
Makhluk yang luhur ini, dengan hak istimewa yang luar biasa dan tanggung jawabnya yang berat, hidup dan berkarya dalam penampilan sebagai raja. Dalam mandat ini, manusia mengeksplorasikan alam di mana manusia mengusahakan, mengelola, dan memelihara alam. Kata Ibrani Kabas dan Rada dalam Kejadian 1 ayat 28 dapat dipahami sebagai mandat mengeksplorasikan alam dalam mengusahakan atau mengelola dan menjaga serta memelihara alam. Yang ketiga, etika lingkungan. Dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tentu ayat tersebut merupakan kesimpulan dari semua apa yang diciptakan oleh Tuhan sudah sangat baik dan sempurna. Kejadian 1 ayat 26. Dikatakan bahwa supaya semua manusia berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi. Ayat ini mengartikan agar manusia melakukan perintah itu untuk kelangsungan hidup manusia. Yang keempat, tindakan manusia terhadap lingkungan. Manusia tidak memelihara lingkungan, akan tetapi dengan seenaknya saja mencemari sungai, membuang sampah, dan menebang pohon. Belum lagi semakin banyaknya polusi udara. Manusia hanya memperhatikan tugas menguasai, tetapi tugas merawat dan memelihara tidak ada. Disinilah kegagalan manusia, sehingga tanah terkutuk dan susah payah dalam bekerja. Kejadian 3 ayat 17-19. John Stott mengatakan bahwa secara teologis, dapat dikatakan bahwa akan kerusakan lingkungan alam dewasa ini terletak dalam sikap rakus manusia. Alam sebagai objek pemenuhan kebutuhan manusia yang hanya bernilai jika dapat memuaskan keinginan manusia. Kata kuncinya adalah ketidaktaatan manusia terhadap firman Allah membuat kehancuran secara rohani dan fisik. Yang kelima adalah manusia dan alam. Allah mengasihi manusia, itu sebabnya Yesus diutus ke dunia dan mati di kayu salib supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Berbicara mengenai berkat dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah berkat umum dan kedua adalah berkat khusus. Yang pertama, berkat umum, diberikan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Misalnya alam, hujan, matahari, bulan dapat dinikmati oleh manusia. Yang kedua, berkat khusus adalah berkat yang ada di dalam Kristus, yaitu pengampunan dosa. Berkat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus saja. Yang keenam, krisis ekologi. Kerusakan lingkungan disebabkan krisis moral manusia, di mana manusia terlalu rakus dan serakah juga egois. Keserakahan, kerakusan, dan tidak bisa mengendalikan diri membuat manusia itu memiliki sifat konsumerisme. Dosa telah menyebabkan krisis moral bagi manusia, sehingga berdampak terhadap krisis ekologi. Keinginan ingin merusak lingkungan sebagai wujud dari krisis moral yang bersumber dari hati dan pikiran manusia yang telah dikuasai oleh dosa. Disinilah perlu pertobatan atau kelahiran baru bagi seseorang. Yang ketujuh, Allah menyelamatkan ciptaannya. Ciptaan Allah atau alam adalah wujud dari kisah cinta Tuhan terhadap manusia. Itulah sebabnya ciptaan Tuhan harus dipelihara dan dilestarikan, bukannya dirusak. Tuhan sudah memberikan akal budi kepada manusia dan satu-satunya dari ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi dan diberi tanggung jawab. Alam merupakan lingkungan hidup yang terdiri dari langit, bumi, dan tumbuh-tumbuhan dan binatang untuk dinikmati manusia, bukan menghancurkan. Dalam kitab Kejadian telah jelas bahwa semua ciptaan Tuhan adalah baik adanya dan telah diserahkan kepada manusia untuk menanganinya. Peranan Imago Dei harus memiliki kesadaran penuh berperanan dalam pelestarian lingkungan. Tema utama Alkitab berkenaan dengan ekologi adalah dengan mengembalikan kehidupan manusia dan seluruh ciptaan ke arah keharmonisan. Maka pada bagian akhir Alkitab berbicara tentang ciptaan yang baru di bumi, di mana bumi yang baru tersebut adalah bebas dari polusi, destruksi. Manusia ditugasi Allah dalam rangka menggalang keharmonisan. Yang kedelapan adalah kondisi Indonesia. Di Indonesia tentunya menghadapi banyak persoalan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Misalnya adanya tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, lumpur panas, asap, bahkan penebangan dan pembakaran hutan. Ada lagi masalah sampah, di mana sampah secara sembarangan dibuang. Sebagai orang-orang beriman di Indonesia harus memperhatikan keprihatinan ekologi yang sedang terjadi di Indonesia. Sebagai warga gereja harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Berikut saya juga akan menyampaikan kesimpulan. Yang pertama,
Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa dengannya dan diberi akal budi agar manusia dapat menjaga dan melestarikan ciptaannya serta mempertanggungjawabkan bumi kepada manusia. Namun, manusia malah dirayu oleh iblis dan jatuh ke dalam dosa. Maka kehidupan manusia kembali menjadi susah. Yang kedua, manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap memberikan semua orang berkat. Maka kita sebagai umat Kristen harus memelihara lingkungan hidup sebagai pelayanan serta bertanggung jawab penuh untuk bertanggung jawab menjaga keutuhan ciptaan Tuhan.